Dari studi kasus di Indonesia, saya dapat menganalisis bahwa Bank BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk gadai emas syariah. Bank memfasilitasi transaksi gadai emas syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek nasabah, di antaranya untuk pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah itu membantu kebutuhan jangka pendek masyarakat. Pendapat saya pada studi kasus di Indonesia adalah gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep RAM, bahwa syarat dan rukun yang harus dipatuhi yaitu ada nasabah, bank, uang pembiayaan atau uang pinjaman, dan barang jaminan yang telah sesuai dengan konsep RAM. Pada studi kasus di Bank Syariah Malaysia, determinan return saham dan kinerja keuangan internal. Dalam hal ini, strategi yang dipilih yaitu pengembangan secara komprehensif, bertahap, dan pragmatis, yang diawali dengan tahapan untuk menciptakan enabling environment dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur keuangan. Pendapat saya mengenai video ini yaitu kita dapat mengetahui perkembangan dunia perbankan di Indonesia maupun di mancanegara berdasarkan studi kasus yang telah dibahas dalam video ini, sehingga kita dapat menambah wawasan kita dalam dunia perbankan syariah. Studi kasus kali ini ialah strategi bank syariah dalam menghadapi pengembangan produk gadai emas pada Bank BRI Syariah. Dalam pengembangan produk gadai emas ini, Bank BRI Syariah bisa membantu nasabah dalam mendapatkan dana dengan mudah dan cepat. Di mana produk pembiayaan ini emas sebagai barang jaminannya, dan juga Bank BRI Syariah bisa menarik perhatian pada masyarakat agar masyarakat memakai bank syariah. Pendapat saya tentang video ini, kita sebagai perbankan syariah dapat mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam bank syariah dalam negeri maupun luar negeri, dan kita juga bisa mengetahui letak perbedaan antara bank syariah luar negeri dan dalam negeri, melihat dari cara mereka menghadapi masalah yang akan datang. Dalam analisis saya, yaitu studi kasus bank syariah yang ada di negara Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah. Permasalahan dan studi kasus yang mereka hadapi yaitu mengenai pengembangan produk gadai emas. Dari permasalahan tersebut, strategi yang mereka lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan produk gadai emas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui serta bisa bekerjasama dengan bank tersebut melalui produk gadai emas. Yang kedua, yaitu melakukan promosi ke berbagai wilayah, sehingga mereka dapat mengembangkan serta memperkenalkan produk gadai emas yang ada di Bank BRI Syariah yang di negara Indonesia. Dan analisis saya yang kedua yaitu studi kasus bank yang ada di negara Malaysia, yaitu permasalahan yang mereka hadapi yaitu determinan return saham dan kinerja keuangan internal. Nah, dari permasalahan tersebut, pihak bank syariah yang ada di negara Malaysia tersebut melakukan strategi. Nah, strategi yang mereka lakukan yaitu dengan cara pengembangan komprehensif, atau juga bisa dengan menggunakan rebound saham atau menunggu saham naik dan melakukan penghematan keuangan sehingga mereka akan memperoleh profit. Dan
Juga mencari tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang berjalan di bank syariah yang memakan biaya serta waktu terlalu besar, sehingga mereka bisa mengurangi kegiatan dan pengeluaran tersebut dan menjaga infrastruktur keuangan tetap terjalan, sehingga kinerja keuangan akan terus berputar dan pihak perusahaan akan memperoleh profit. Menurut pendapat saya, bisa kita ketahui bahwa perkembangan bank syariah secara pesat tidak hanya dialami oleh negara Indonesia saja, tetapi dihadapi oleh luar negeri, salah satunya yaitu negara Malaysia. Nah, di situ kita bisa mengetahui hambatan serta permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dan hambatan tersebut dan menjadi salah satu pengetahuan kita akan perbankan syariah yang berkembang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Itu dengan cara melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang ada di negara tersebut dalam mengatasi masalah determinan return saham adalah dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang secara berlebihan pada kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut, serta melakukan kerjasama terhadap bank-bank syariah yang ada di negara tersebut untuk meningkatkan profit yang ada di dalam bank syariah dan akan menghasilkan keuntungan satu sama lain dari kerjasama tersebut. Gadai emas adalah salah satu pembiayaan lembaga keuangan yang terdapat dalam sebuah bank syariah. Gadai emas sudah meluas di mana-mana, tetapi belum banyak orang yang menggunakan gadai ini sebagai sarana sehari-harinya. Emas juga merupakan salah satu solusi untuk menabung di kemudian hari. Maka, jika kita sedang membutuhkan uang, kita bisa menggadaikannya atau menjualkannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Menurut pendapat saya, gadai emas ini cukup baik, apalagi saat ini sedang adanya terjadi COVID-19 atau virus corona. Nah, maka dari itu, gadai emas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk keluarganya pada saat COVID-19 ini melanda di Indonesia. Maka, gadai emas itu sangat berarti untuk dimiliki. Di Indonesia, pada Bank BRI Syariah, perkembangan produk gadai emas. Dalam perkembangan produk gadai emas harus sesuai dengan teori dan metode inovasi produk, sesuai kebutuhan masyarakat agar bisa produk gadai emas sebagai produk nice to have bagi kalangan masyarakat. Tentang Bank Syariah Indonesia dan Bank Malaysia Syariah agar masyarakat tahu bagaimana perkembangan Bank Syariah Malaysia maupun Bank Syariah Indonesia dan mengetahui tujuannya Bank Syariah Indonesia dan mengetahui juga tujuan Bank Syariah Malaysia dengan menjual produk-produk mereka maupun produk Indonesia maupun produk Malaysianya sendiri berbasis syariah.